Pada video ini, kita akan mengkaji ekonomi antara AS dan Cina, menganalisis konteks historis, status terkini, dan prediksi masa depan untuk menentukan negara mana yang akan menjadi ekonomi nomor satu dunia pada tahun 2030. Amerika Serikat dan Tiongkok telah lama menjadi pusat kekuatan ekonomi, dengan AS memegang posisi teratas sejak Perang Dunia II. Namun pertumbuhan industri Tiongkok yang pesat, investasi infrastruktur, dan kemajuan teknologi telah mempersempit kesenjangan secara signifikan. Pada tahun 2022, AS mempertahankan PDB terbesar di angka 25,4 triliun, dengan Cina mengikuti dengan 18,3 triliun. Meskipun AS saat ini memimpin, ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2023, melampaui AS yang hanya tumbuh sekitar 1,4%. Pada video ini kita akan membahas kompleksitas persaingan ini, termasuk ketegangan perdagangan, tingkat utang, tantangan demografi, dan pendekatan kebijakan seperti nasionalisme ekonomi Tiongkok dan strategi pasar bebas AS. Pada video ini kita akan mempertimbangkan dampak potensial dari populasi Tiongkok yang menua dan inovasi, serta keberagaman Amerika Serikat. Lanskap ekonomi masa depan tidak pasti, dengan kedua negara ini memiliki keunggulan unik dan menghadapi tantangan berbeda yang dapat mempengaruhi peringkat mereka dalam ekonomi global. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok dan ketegangan lainnya telah membuat dua ekonomi terbesar dunia ini kurang saling berhubungan. Model pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat bergantung pada utang dan intervensi negara menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjangnya. Ekonomi AS mendapat manfaat dari basis sektor yang beragam, termasuk kekuatan dalam teknologi, keuangan, dan perawatan kesehatan. Pertumbuhan pesat Cina dapat terhambat oleh masalah demografi seperti populasi yang menua dan angka kelahiran yang menurun. Angka kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan populasi AS dipandang sebagai keuntungan bagi masa depan ekonominya. Inisiatif Belt and Road Tiongkok diharapkan dapat memperluas pengaruh ekonomi dan hubungan perdagangannya secara global. Beberapa ahli percaya bahwa kebijakan ekonomi Cina dapat menyebabkan inefisiensi dan distorsi pasar, sementara pendekatan pasar bebas AS dapat memperburuk ketimpangan kekayaan. Posisi AS sebagai mata uang cadangan dunia dan kepemimpinannya dalam inovasi merupakan faktor yang dapat membantunya mempertahankan dominasi ekonomi. Lintasan ekonomi AS dan Cina memiliki implikasi signifikan terhadap lanskap ekonomi global dan dinamika kekuatan. Persaingan antara AS dan Cina menjadi yang terdepan dalam perubahan lanskap ekonomi global. Diperkirakan bahwa Cina akan segera melampaui Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia, sebagai hasil dari kebangkitannya sebagai negara adikuasa ekonomi. Namun, apakah itu benar-benar akan terjadi? Akankah Cina mampu menyalip Amerika Serikat sebagai ekonomi terdepan di dunia, atau akan tetap berada di posisi kedua? Pada video ini kita akan membahas penyebab keberhasilan ekonomi kedua negara, serta kesulitan yang mereka hadapi dalam mempertahankan posisi ekonomi teratas mereka. Untuk memahami dengan jelas posisi kedua negara dalam hal kekuatan ekonomi mereka, tentang persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina, serta prospek ekonomi dunia. Meskipun Amerika Serikat dan Cina telah lama menjalin hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut baru terjalin secara resmi pada awal tahun 1970-an. Sejak saat itu, hubungan ekonomi kedua negara telah membaik, dengan Cina menjadi salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ini semakin tegang karena berbagai masalah, termasuk kesenjangan perdagangan, pencurian kekayaan intelektual, dan pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok. Ketegangan ini semakin parah dengan pungutan yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap produk dan perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei. Berbagai variabel ini berdampak besar pada hubungan ekonomi antar kedua negara, dan banyak pakar berpendapat bahwa perang dagang antara AS dan Tiongkok telah menyebabkan kedua ekonomi terbesar di dunia ini menjadi kurang saling terhubung. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat memiliki perekonomian terbesar di dunia jika dibandingkan dengan perkembangan dan perluasan ekonomi kedua negara. Namun Tiongkok telah mengejar ketertinggalannya dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data moneter internasional,
PDB Tiongkok adalah 18,3 triliun dolar pada tahun 2022, sedangkan PDB Amerika adalah 25,4 triliun dolar. Sektor industri Tiongkok yang telah tumbuh pesat sejak tahun 1980-an, serta investasinya dalam infrastruktur dan teknologi, menjadi faktor yang menyebabkan keberhasilan ekonomi mereka. Di sisi lain, ekonomi AS lebih beragam dan memiliki kekuatan di berbagai sektor seperti teknologi, keuangan, dan perawatan kesehatan. Ekspansi ekonomi Cina didorong oleh utang yang menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan sistem keuangannya. Negara ini juga memiliki masalah dengan populasi yang menua dan masalah lingkungan. AS telah berjuang melawan hilangnya lapangan kerja industri dan ketimpangan pendapatan. Secara keseluruhan, posisi ekonomi antara AS dan Cina rumit, dengan kedua negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini menjadi lebih sulit karena ketegangan yang terus-menerus antar kedua negara, dan tidak jelas bagaimana hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi ekonomi dunia. Dengan PDB sebesar 25,4 triliun dolar pada tahun 2022, ekonomi Amerika Serikat terus menjadi yang terbesar di dunia. Cina berada di posisi kedua dengan PDB sebesar 18,3 triliun dolar. Karena banyak variabel termasuk suku bunga federal yang tinggi, ekonomi Cina telah berkembang lebih cepat daripada ekonomi AS, dengan perkiraan tingkat pertumbuhan sebesar 5,2% pada tahun 2023 mendatang, dibandingkan dengan hanya 1,4% untuk AS. Dalam hal utang, kedua negara tersebut terlilit utang yang besar. Utang Tiongkok diperkirakan sekitar 15,1 triliun dolar, dibandingkan dengan total utang Amerika Serikat yang diperkirakan sebesar 31,4 triliun dolar. Stabilitas ekonomi juga dapat diukur dengan melihat tingkat inflasi, yang saat ini lebih tinggi di Amerika Serikat daripada Tiongkok. Amerika Serikat memiliki tenaga kerja yang sangat terlatih, inovasi teknis mutakhir, dan sumber daya alam yang melimpah, yang merupakan kekuatan dan kelemahan ekonomi masing-masing negara. Meskipun demikian, negara ini juga mengalami ketidakseimbangan perdagangan yang besar dan kesenjangan pendapatan yang cukup besar. Sebaliknya, Tiongkok memiliki tenaga kerja yang cukup besar, biaya tenaga kerja yang murah, dan industri manufaktur yang kuat. Namun, negara tersebut menghadapi masalah dengan warga yang menua, ekologi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Epidemi ini juga berdampak pada ekonomi Cina, meskipun upaya pemulihan di Cina berjalan lebih baik. Untuk menahan penyebaran virus dan mempertahankan ekonomi, pemerintah Cina menerapkan sejumlah langkah, termasuk karantina wilayah dan pengujian massal. Program stimulus senilai lebih dari 500 miliar dolar telah dilaksanakan di Cina, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan inisiatif untuk membantu perusahaan kecil dan menengah. Ada banyak skenario dan model yang dapat terjadi pada perekonomian Amerika Serikat dan Cina. Beberapa kemungkinan hasil dari variabel yang dapat mempengaruhinya. Tingkat pertumbuhan relatif ekonomi AS dan Tiongkok merupakan salah satu aspek yang mungkin akan berdampak besar pada bagaimana ekonomi tersebut akan berkembang di masa mendatang. Tiongkok secara teratur mengungguli AS dalam beberapa tahun terakhir dalam hal pertumbuhan PDB, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 5-6% dibandingkan dengan rata-rata AS sekitar 1-2%. Jika pola ini terus berlanjut, Tiongkok dapat melampaui AS sebagai ekonomi terbesar di dunia dan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Akan tetapi ada sejumlah elemen yang dapat menghambat ekspansi Tiongkok dan memberi AS peluang untuk mengejar ketertinggalan. Misalnya, potensi Tiongkok untuk pertumbuhan ekonomi di masa mendatang mungkin dibatasi oleh populasi lansia dan angka kelahiran yang menurun. Selain itu, modal ekonomi Tiongkok yang sangat tergantung pada intervensi dan regulasi negara mungkin tidak dapat bertahan lama. Di sisi lain, AS memiliki berbagai keunggulan yang dapat memungkinkannya untuk terus menyandang gelar sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Misalnya, ekonomi AS sangat inovatif dan beragam, dengan fokus pada teknologi dan kewirausahaan. Dibandingkan dengan banyak negara maju lainnya, AS memiliki angka kelahiran yang relatif tinggi dan populasi yang cukup besar dan terus bertambah. Strategi ekonomi AS dan Tiongkok juga perlu diperhatikan. Tiongkok baru-baru ini menjalankan kebijakan nasionalisme ekonomi dalam upaya memperkuat sektor domestik dan mengurangi ketergantungannya pada impor dari negara lain. Strategi ini disertai dengan sejumlah kebijakan seperti tarif subsidi, pembatasan investasi asing,
dengan fokus pada deregulasi, pemotongan pajak, dan kebijakan lain yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. AS telah mengadopsi strategi pasar yang lebih bebas. Kedua strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan seberapa baik strategi tersebut bekerja akan bergantung pada berbagai variabel. Misalnya, nasionalisme ekonomi Tiongkok dapat meminimalkan ketergantungan pada impor dari luar negeri dan mempertahankan perusahaan dalam negeri, tetapi juga dapat mengakibatkan inefisiensi dan distorsi pasar. Mirip dengan filosofi pasar bebas AS, dapat mendorong kewirausahaan dan inovasi, tapi juga dapat memperburuk kesenjangan kekayaan dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Ada banyak argumen dan bukti yang perlu dipertimbangkan ketika memperkirakan masa depan ekonomi AS dan Tiongkok. Beberapa analis memperkirakan bahwa Tiongkok akan terus berkembang pesat dan akhirnya melampaui AS sebagai ekonomi terbesar di dunia. Sementara yang lain memperkirakan bahwa AS akan terus menempati posisi teratas karena ekonomi dan kebijakan luar negerinya yang kuat. Populasi yang sangat besar dan kelas menengah yang tumbuh pesat di Tiongkok merupakan dua argumen yang mendukung perluasan negara yang sedang berlangsung. Karena semakin banyak orang Tiongkok yang memasuki kelas menengah, permintaan akan barang dan jasa akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya daya beli mereka. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, program Belt and Road Tiongkok yang bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur dan memperluas perdagangan dengan negara-negara di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa dapat berkontribusi pada peningkatan pengaruh ekonominya. Namun beberapa pakar berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok mungkin tidak dapat berjangka panjang karena kekhawatiran tentang tingginya tingkat utang negara itu, populasi yang menua, dan model ekonomi yang didominasi oleh pemerintah. Mereka juga menyoroti keunggulan AS dalam teknologi dan inovasi, serta statusnya sebagai mata uang cadangan dunia sebagai elemen yang akan mendukungnya dalam mempertahankan hegemoni ekonominya. Apapun yang terjadi, hal itu akan berdampak signifikan pada perkembangan AS dan Tiongkok di masa mendatang. Jika Tiongkok terus berkembang pesat, Tiongkok dapat menyaingi AS sebagai satu-satunya negara adikuasa di dunia dengan menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang lebih kuat. Di sisi lain, jika AS berhasil mempertahankan posisinya sebagai ekonomi terbesar, Tiongkok tentu akan terus memberikan pengaruh yang sangat besar di panggung dunia. Penting juga untuk memikirkan bagaimana kemungkinan ini dapat mempengaruhi seluruh dunia. Sementara AS yang melemah dapat mengakibatkan perubahan dalam hubungan kekuasaan dan mungkin menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi global. Tiongkok yang sedang berkembang dapat menawarkan peluang besar bagi negara lain untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Tiongkok yang mandek atau menurun dapat memicu perlambatan ekonomi di kawasan lain. Sementara ekonomi AS yang kuat dan stabil dapat berfungsi untuk menumbuhkan rasa stabilitas dan kepercayaan bagi negara lain. Pada akhirnya, memprediksi masa depan ekonomi AS dan Cina merupakan tugas yang sulit dengan banyak aspek dan variabel yang berbeda untuk diperhitungkan. Meskipun masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan, tampaknya kedua negara adikuasa global ini akan terus bersaing satu sama lain untuk meraih supremasi ekonomi dalam beberapa dekade mendatang. Sebagai kesimpulan, isu mengenai ekonomi negara mana yang akan menjadi yang terbesar di dunia merupakan isu yang rumit yang akan diperdebatkan dengan sengit. Meskipun ada alasan dan data pendukung di kedua sisi, sulit untuk memprediksi dengan pasti negara mana yang akan menang pada akhirnya. AS dan Cina tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan penting dalam ekonomi global, dan persaingan mereka mungkin akan berdampak signifikan pada bagaimana ekonomi itu berkembang di masa mendatang. Evolusi kedua perekonomian dan kebijakan masing-masing negara harus diawasi secara ketat karena akan berdampak besar pada seluruh dunia.